بسم الله الرحمن الرحيم. Yani kalau memang kamu mau cinta dan sayang sama agama ini, sama manhaj ini, tolong deh kita beriman, biasakan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Jangan cuma ngomong iman tanpa amal soleh. Agama ini bukti aplikasi kehidupan. Udahlah jangan berteori. Udah terlalu banyak orang berteori cuma copy paste, baca, ngapal, disampaikan pakai mic. Udah terlalu banyak. Ya, yang udah langka ini baca, paham, amalkan, itu yang langka. Mendakwakan orang dengan tingkah laku. Jangan terpukau dengan bacaan seorang imam, panjangnya, pendeknya, tahsinnya. Tapi lihat setelah dia baca di luar masjid bisa bergaul gak dia? Itu yang paling penting. Kalau Qur'annya banyak dihafal, hadisnya banyak, sanadnya bagus, tapi bertetangga saja nggak bisa, Malaysia akhi, apa manfaatnya? Ini bahaya, banyak orang yang begini, ya. Nanti itu dalamlah bahasannya tentang mencetak generasi robbani. Kita mendidik anak, ya, pengen seperti yang kita lihat, ada anak SD kelas 1, kelas 2 hafal 30 juz. Orang tua di sekolah, orang tuanya dihajikan. Ya Allah, seandainya anak saya bisa begitu. Anak SD dipaksa masuk pesantren. Lupa hukum asal. Al-ummu madrasatul ula, laisatil madrasah madrasah. Ya, bahasa agama kan ibu yang dikatakan madrasah, bukan pesantren dikatakan madrasah. Bukan berarti nggak boleh. Coba dalamin sedikit tentang dunia pesantren. Ini kalau anak ini belum pernah mengenal orang tuanya, belum bisa mengambil cara hidup orang tuanya, dimasukkan ke pesantren, yang terjadi lihat. Hafal Quran, hafal sunnah, sahih Bukhari luar kepala, cuma nggak bisa bergaul ya. Menikah nggak bisa ngurus rumah. Tahu kebersihan itu adalah merupakan kemuliaan dalam agama. Anaknya jorok kotor, coba lihat. Katanya ngerti agama. Ini kan bahaya sekali. Karena apa? Beragama cuma dengan harapan dan keinginan. Udah sering dibilang Allah tidak kasih yang kita inginkan. Allah mencukupi yang kita butuhkan. Mulailah kita berilmu. Jangan nanti orang memfitnah agama, padahal agama mah sudah sempurna. Lawang sepakat kita mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kan kesempurnaan agama. Allah yang mengatakan telah sempurna bagimu agama. Agama sudah sempurna. Jangan dikritik. Jangan kayak orang liberal yang mengatakan Quran bisa dikritik. Jangan. Itu buang pendapat jauh-jauh. Bukan kita paksa Quran untuk paham kita. Paksa diri kita untuk paham Quran. Itu lebih baik. Ini ada orang yang tidak paham. Padahal kalau dia mau beriman kepada Allah dan beramal soleh, kau akan rasakan betapa nikmatnya setelah itu. Ternyata amal soleh yang mukaddimahnya iman itu ngefek. Ya. Kita syahadat. Kalau memang kita sudah berilmu tentang syahadat yang kita baca, bukan cuma status Islam karena syahadat saja, tapi efek syahadat itu dahsyat loh. Itu membuat kita nggak berbuat syirik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau dipahami dengan benar, oh Masya Allah. Ya, orang yang betul syahadatnya, nggak ada alasan Allah nggak jawab yang dia minta. Makanya coba rapikan syahadat. Orang yang sholat, betul-betul sholatnya betul-betul dan dia memang beriman dan berilmu tentang sholat. Allah nggak mungkin bohong dan Allah nggak mungkin bohong dalam janjinya. Karena wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Harusnya ini orang tidak berbuat keji dan mungkar kalau dia sudah sholat. Tapi lihat, sholat tapi pasang bom bunuh diri. Dia sholat bukan tidak. Dia caci maki pemerintah dari pinggir jalan. Dia sholat, orang tuanya tak ditegur siapa. Dia sholat tapi tidak akur sama mertuanya. Dia sholat tapi tidak bisa bersosialisasi. Mana sholatnya mana?
Akhirnya gara-gara kamu orang a priori dengan sholat. Sholat. Sorga lu ntar. Yang udah aja bukono. Gitu katanya. Tuh kan gara-gara kita orang jadi a priori sama sholat. Ya. Karena kita nggak pernah paham. Orang sholat kok menghalalkan yang diharamkan. Coba dia. Orang sholat kok nggak memiliki sifat penghuni sorga. Orang sholat lisannya nggak terjaga. Padahal la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salam. Orang yang sholat harusnya begitu. Nggak kelihatan. Lihat. Kenapa? Karena kita nggak beriman, kita nggak beramal soleh. Allah perintahkan begitu. Surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ayat ini sering dijadikan hujah oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa adanya pertanyaan dalam kubur. Ya, buat orang-orang yang nggak yakin dengan adanya pertanyaan dan siksa kubur, bisa buka tafsir Ibnu Katsir dan lainnya tentang Ibrahim ayat 27 ini. Tapi kita tidak bahas begitu. Kita katakan di sini bahwa apa yang kita katakan di akhirat nanti itu tergantung yang kita lakukan di dunia. Jadi kita akan ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Kita akan berkata Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka Muhammad nabi. Wa madza kitabukal Qur'anul Karim. Ini bukan latihan sebelum mati, gitu ya. Saya sih insya Allah tiap hari supaya nggak grogi nanti Ya saya nggak kencang-kencang depan kaca sambil aja man rabbuka Allahu Rabbi. Nggak bisa begitu. Ya nggak bisa begitu. Karena yang akan kau katakan di akhirat nanti, apa yang kau lakukan ketika kau hidup, itu yang dimaksud. Akhiratmu tergantung duniamu. Khususnya masalah sholat. Yang pertama dihisab ya sholat. Kalau sholat aman, aman semua. Ini kuncinya hidup dunia. Kamu nggak usah belajar menjawab Allahu Rabbi. Buktiin aja di dunia kamu tidak berbuat syirik. Di tengah-tengah orang yang berbuat syirik. Bukan cuma sekedar nggak berbuat syirik, tapi memang menentang kesyirikan. Ya, kalau cuma sekedar nggak berbuat syirik kita mampu, tapi menentang kesyirikan nggak semua orang mampu. Ini akidahnya para nabi dan rasul. Ya, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Begitu bahasa Ibrahim kan. Aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian dan aku kafir dengan kalian. Kan Masya Allah, tegas. Bukan cuma sekedar nggak berbuat syirik. Karena kan kalau level kita cuma sekedar nggak berbuat syirik, betul. Tapi nggak benci dengan kesyirikan di kita nih. Ya udahlah, sama-sama punya Tuhan. Begitu. Oh ya nggak bisa. Walaupun bukan mempertontonkan tampang yang menakutkan. Karena bicara islah nanti kita nggak bicara nafsu. Benci dengan keburukan wajib benci. Ada sebuah riwayat tertulis dalam kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim dalam bab dampak buruk maksiat. Di mana hadis tersebut mengatakan bahwa Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan satu bangsa. Malaikat pun datang ke bangsa tersebut ingin memusnahkan. Tidak jadi malaikat musnahkan bangsa itu. Karena malaikat melihat ada orang yang ibadah di tengah-tengah masyarakat situ. Dia balik ke Allah. Dia bilang, saya tidak sanggup Allah. Ada orang yang beribadah, bagaimana saya musnahkan orang yang sedang beribadah? Apa kata Allah? Bahkan kuperintahkan kepadamu musnahkan yang ibadah tersebut pertama kali. Loh kok bisa begitu? Dengarkan wahai malaikat, kata Allah. Itu orang beribadah untuk dirinya. Dia tidak pernah memasang tampang marah melihat maksiat di sekelilingnya, seperti aku memasang tampang marah ketika manusia bermaksiat. Masya Allah. Oh, berarti mulai sekarang saya akan nyurang tadi. Ya nggak bisa begitu bahasanya. Ini orang kalau diterjemahkan letter luck ya begitu ujungnya gitu loh.
Ini beda bab nanti. Antum benci sama keburukan wajib. Karena kalau antum tidak benci, tidak respon, antum setan bisu namanya. Tapi kalau bicara islah, namanya amar ma'ruf nahil mungkar. Beda bab. Beda bab nanti. Jangan digabungkan. Enggak setiap orang bisa memahami ini. Makanya jangan suka tumpang tindih dalam dakwah. Serahkan sama ahlinya. Akhirnya kan yang terjadi besarnya musuh kita karena sosmed. Lihat, perdebatan tanpa ujung, debat kusir tanpa dalil. Syiah habis dihantam. Betul, terlaknat ini Syiah. Dan kami setuju itu. Tapi Anda yang mendebat Syiah ini tahu gak apa itu Syiah? Ya wallahu alam, yang penting benci aja dulu. Ya gak bisa begitu. Sampai terkesan perdebatan yang antum buat ini orang Syiah nggak boleh tobat, betul? Boleh gak sih orang Syiah tobat sebenarnya di Islam ini? Boleh. Cuma cara dakwah Anda ini membuat orang tuh malas tobat, itu yang jadi permasalahan. Banyak kasus yang seperti itu. Kayaknya kalau udah benci sama Yahudi, pokoknya kalau Yahudi masuk Islam jangan. Begitu. Sampai Nabi menikah dengan Maryam Qibti orang Yahudi. Ini kan teknik dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lupa. Kita kalau sudah benci sampai lupa surga neraka itu milik Allah. Itu yang sangat disayangkan. Makanya yuk belajar. Agama nggak bisa pakai perasaan. Takutnya gara-gara kita itu orang berkata tak kenal maka tak sayang gitu loh. Ya pantesan Islam nggak sampai, lawang nggak ada yang ngerti Islam itu lembut. Orang nggak paham. Anda merasa menjadi wakil Islam. Kalau orang beragama nggak mirip sama Anda komplain, itu yang jadi masalah. Kan bahaya sekali. Harusnya Anda bisa marah kalau orang beragama tidak seperti Quran dan Sunnah, itu lebih baik. Bukan seperti Anda. Hai fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Itu yang paling penting gitu loh. Yuk ukur agama kita dengan syariat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yuk ukur dengan perintah Allah, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat, itu yang paling baik. Masyaallah. Tayyib.